Pemirsa, pasca insiden terlukanya penumpang kereta api eksekutif Sancaka yang terkena lemparan batu, PT KAI Daob 6 Yogyakarta langsung berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Ya, koordinasi dilakukan untuk mengejar pelaku pelemparan. Kasus pelemparan batu ke kereta eksekutif Sancaka jurusan Yogyakarta-Surabaya-Gubang, di mana penumpang wanita menjadi korbannya, menyita perhatian publik. Akibat insiden itu, seorang penumpang wanita mengalami luka karena matanya terkena serpihan kaca yang pecah. Pihak KAI Daob 6 Yogyakarta berkoordinasi dengan aparat kepolisian Polres Klaten untuk mengejar pelaku. Petugas PT KAI juga langsung memberikan penanganan medis kepada korban yang berjumlah 2 orang. Keduanya merupakan orang Surabaya dan jalani rawat jalan. Nah, untuk tindak lanjut yang sudah kami lakukan, KAI sudah berkoordinasi dengan kepolisian di Polres Klaten dan sudah dilakukan penelusuran, penyidikan dan juga koordinasi dengan warga sekitar untuk menelusuri pelaku, dan juga kita melakukan patroli sosialisasi kepada warga untuk tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api untuk tidak melakukan kegiatan vandalisme, apalagi pelemparan kereta ya. Pihak PT KAI menyatakan aksi vandalisme terjadi saat kereta Sancaka melintas di antara stasiun Klaten dan stasiun Srowot. KAI sampaikan permohonan maaf dan tidak akan mentolerir segala bentuk aksi vandalisme. PT KAI juga akan terus melakukan penelusuran pelaku pelemparan dan jika diperlukan akan berikan efek jera kepada pelaku. Sementara itu, PT KAI juga memohon masyarakat tidak melakukan aksi vandalisme ke kereta api apapun alasannya, karena dampaknya berbahaya bagi perjalanan kereta api. Dari Yogyakarta, Gudanto Farhan, iNews melaporkan. Bisa polisi menggelar olah tempat kejadian perkara tewasnya seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri di kamar kos. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Olah tempat kejadian perkara digelar petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng di rumah Indekos Godia, Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa sore. Polisi juga memeriksa sejumlah ruang lainnya di indekos, halaman depan, serta tempat sampah. Tujuannya untuk mencari petunjuk tewasnya Arya Daru Panguyunan. Polisi juga memasang garis kuning agar lokasi kejadian tetap steril selama proses penyelidikan. Meski korban ditemukan tewas secara tidak wajar, polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Polisi memastikan tidak ada barang berharga yang hilang. Lakukan penyelidikan, wajahnya masih dilakukan, cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada barang yang hilang. Jenis kelaminnya laki-laki. Kerjaannya apa Pak? PNS. Di? Ya belum tahu, masih kita dalam penyelidikan. Ya. Sebelumnya, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di sebuah kamar kos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, saat ditemukan kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi sebuah kos di kawasan Gondang Dia Menteng, Jakarta untuk mengidentifikasi jasad korban. Saat ditemukan, kondisi korban cukup mengenaskan di mana seluruh kepala dan wajah terlilit lakban. Korban diketahui bernama Arya Daru Panguyunan, pria asal Jalan Munggur, Yogyakarta, yang berprofesi sebagai diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri. Kecurigaan tewasnya korban bermula dari istrinya yang kesulitan menghubungi ponsel korban sejak 2 hari lalu. Istri korban kemudian meminta penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Kondisinya, informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Jadi ketika penjaga kosan masuk itu ditarik selimutnya. Polisi kini masih menyelidiki tewasnya korban dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi serta memeriksa rekaman kamera pengawas. Selanjutnya jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Baik, bisa untuk informasi terkini sudah bergabung dengan rekan kami Jessica Winato di indekos korban di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Ya Jessica, bagaimana kondisi terkini? Apakah ada olah TKP lanjutan? Ya, selamat pagi Togi, Sabrina dan juga pemirsa. Untuk update terkini di tempat kejadian perkara ditemukannya seorang diplomat fungsional muda yang bertugas di perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan inisial ADP ini masih memang belum ada tanda-tanda adanya oleh TKP lanjutan, dan karena memang saat ini dari area penginapan atau kamar-kamar ini dalam keadaan steril, sehingga kami teman-teman awak media yang ingin mengabarkan langsung di tempat kejadian perkara ini masih dapat melaporkan hanya sebatas dari area parkir ataupun dari area luar penginapan. Lalu Togi, Sabrina dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk kami gambarkan bahwa di belakang saya, di sebelah kanan saya ini ada beberapa CCTV yang dipasang oleh pihak penginapan, yaitu 3 CCTV mengarah keluar area parkiran dan juga satu sisi mengarah ke area lorong penginapan. Dan memang dari tempat yang saya kabarkan ini adalah area penginapan yang ditempati oleh warga yang menginap yang merupakan secara berkeluarga. Dan lalu Togi, Sabrina dan juga pemirsa, kami akan langsung menggambarkan ke area tempat kejadian perkara yang mana ditemukan ya ADP di kamarnya dengan kondisi tewas terlilit dengan lakban di kepalanya dan wajahnya. Dan memang Togi, Sabrina dan juga pemirsa, ini adalah area pintu masuk ke dalam area kamar. Dan memang kalau misalkan kita dalam pandangan mata kami hanya ada satu CCTV yang mengumpat, tetapi ini CCTV yang mengarah keluar area alias ke area parkiran. Lalu Togi, Sabrina dan juga pemirsa, bahwa memang suasana dari area penginapan ini terbilang sangat sepi, dan tadi pun kami mengintip bahwa di depan kamar korban ini sudah ada garis polisi, karena memang informasinya bahwa kemarin sudah dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian, yaitu dari Polsek Menteng dan juga Polres Metro Jakarta Pusat. Dan juga korban atau jenazah korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSCM untuk dilakukannya otopsi. Lalu Togi, Sabrina dan juga pemirsa, dapat kami juga sampaikan untuk terkait kronologi bahwa memang korban dengan inisial ADP ini ditemukan oleh penjaga kos setelah penjaga kos diminta untuk mengecek langsung oleh istri korban, yang mana ADP adalah bekerja di Kementerian Luar Negeri. Dan tetapi pada saat dibuka paksa ke dalam kamarnya, ADP sudah ditemukan dengan keadaan tewas dengan kondisi yang sangat memprihatinkan atau sangat mengenaskan, yaitu kepala yang terlilit oleh lakban yang berwarna kuning. Dan memang kondisinya juga Togi, Sabrina dan juga pemirsa, selain dari kepala ini, dari tubuh korban juga terlihat hanya terlentang atau terbaring seperti layaknya orang tidur, tetapi dengan bedanya kepala yang terlilit dengan lakban. Lalu Togi, Sabrina dan juga pemirsa, untuk dari informasi dari pihak kepolisian, yaitu dari visum luar, anehnya ini adalah tidak adanya tanda-tanda kekerasan atau perlawanan dari korban saat kejadian atau penglilitan dari lakban ini di kepala. Lalu Togi, Sabrina dan juga pemirsa, bahwa tadi pun informasinya bahwa kepolisian sudah mengecek atau rekaman CCTV, tetapi ya ditemukan hanyalah aktivitas yang sangat normal dari korban, yaitu mengambil makanan dan juga tidak adanya tanda-tanda masuknya orang yang tidak dikenal ke dalam kamarnya selain dirinya sendiri. Lalu juga kondisi kamar ini sangat rapih, tidak ada barang hilang, dan juga dari pintu maupun jendela tidak ada jejak masuk paksa. Lalu untuk penyelidikan polisi sudah dilakukan, kemarin sudah dilakukan oleh TKP pengambilan barang bukti, sejumlah barang bukti, dan hingga saat ini masih menunggu proses lebih lanjut. Sehingga kami akan terus memantau kondisi terkini di TKP, apakah nanti adanya oleh TKP lanjutan atau tidak. Kami akan berusaha untuk langsung kabarkan ke Anda. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Jessica Winato atas informasinya, melaporkan langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.